Ya, jadi walau bagaimanapun khimar itu dia membawa kitab, walaupun yang dibawa itu kitabnya tidak hanya kecil tapi besar, bahkan mungkin tidak hanya satu tapi mungkin berpuluh-puluh kitab, ya, tapi selamanya khimar tadi dia tidak akan paham, dia tidak akan ngerti apa isi dari kitab yang dia bawa. Ya, tentu juga dengan ketidakfahamannya, dengan tidak mengertiannya kepada kitab tadi, maka sikap dan perilakunya pun juga jauh dari nilai-nilai apa yang diajarkan di dalam kitab. Dan ini Bapak Ibu rahimakumullah, maaf, mungkin saya dan panjenengan bisa sedikit banyak tahu, sedikit banyak melihat sikap di antara orang-orang Islam, ya kan, ini yang banyak bertolak belakang dengan nilai-nilai ajaran Quran. Ya maaf Bapak, pernah melihat enggak? Pernah tahu enggak? Wong Islam ning prilakune kaya wong non muslim niki enten mboten, Pak? Nggih. Salah satu contoh saja mungkin yang simpel, misalkan maaf, muslimat, mereka berpakaian tidak dengan pakaian muslimat, ya, tidak pakai jilbab, tidak tutup aurat. Itu kira-kira kayak orang Islam atau kayak orang non muslim? Gitu. Kan orang beda dibandingkan dengan wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha, ya kan? Ya. Nah, kalau ada orang Islam yang seperti ini, ya berarti maaf, dia itu orang zalim. Kudune wong Islam yang Allah sudah wariskan kepadanya kitab, ya bagaimana pakaiannya juga seperti apa yang diajarkan dalam kitab, itu baru benar. Itu mungkin dari sisi pakaian, belum juga yang lainnya. Apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah nyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun, ada fa ulaika humul fasikun, fa ulaika humul kafirun, ya. Siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka zalim, mereka fasik, mereka kafir. Jadi paling tidak zalim ini banyak orang-orang Islam, tapi mereka tidak berhukum, tidak bertahkim dengan hukum Allah, dengan hukum kitab Al-Qur'an. Ojo meneh Bapak Ibu kok berhukum, gitu. Ya bisa jadi enek wong Islam itu krungu wong ngaji iki ora seneng. Masya Allah, kebangetan betul Pak. Ya, jangan kan gitu mendengar suara adzan marah-marah. Bengi-bengi adzan gak ngenak-ngenaki wong turu, ribene wong turu. Lah piye, Masya Allah, Masya Allah. Itu juga ada. Nah itulah gambaran secara global. Memang di antara umat yang Allah telah turunkan kepadanya Quran tadi, ada orang yang zalim. Kemudian yang kedua, orang-orang yang muktasid. Muktasid ini artinya tengah-tengah. Tengah-tengah gitu ya. Zalim ya ora, sabiqum bil khairat ya ora, ning tengah-tengah. Stagnan. Kalau sebagian mufasir ada yang menjelaskan mereka itu orang-orang munafik. Ya. Nah, orang-orang munafik itu memang kalau di surat An-Nisa dikatakan mudzabdzabina baina dzalik, Pak. Jadi mereka itu bimbang di antara itu. Orang ngalor, orang idul. Ora rono, ora rene. Di tengah-tengah. Artinya mereka tidak punya prinsip, mereka tidak punya pendirian. Senantiasa dalam kebimbangan terus. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Kafir ya ora, iman ya ora. Nggih. Jadi bingung nih. Iya. Jika walaupun secara dohirnya kadang-kadang didapati mereka ya berperilaku koyok wong iman. Misalkan apa? Ya sholat, Pak.
Ya, sholat. Tapi apa? Hakikat dari sholatnya itu tidak ada pada diri orang-orang munafik. Allah itu maaf memerintahkan sholat itu untuk apa, Pak? Allah memerintahkan sholat itu untuk apa? Kalau jenengan ini diutus sekali Allah sholat itu ben nopo? Untuk apa? Ya. Kalau dalam salah satu ayat Allah mengatakan wa aqimis sholata li dzikri. Nggih. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Makanya orang-orang yang dimana mereka itu yang tergolong orang yang beruntung, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Gitu. Sungguh beruntung ya orang-orang beriman itu. Siapa? Orang-orang yang mereka dalam sholat mereka itu khusyuk. Khusyuk itu apa? Ya, dimana khusyuk itu mereka dalam sholatnya betul-betul konsentrasi, betul-betul dia tawajuh, ya, yang di dalamnya itu dia bisa zikrullah, dia bisa ingat kepada Allah. Bapak-bapak, kalau sholatnya khusyuk itu kan ingat Allah kan, gitu. Sehingga dalam khusyuknya tadi kadang seseorang dia bisa menangis, ya, dan dia kuat berdiri lama, sujud lama, rukuk lama. Karena apa? Khusyuk. Tapi kalau sholatnya tidak khusyuk, yang di dalamnya tidak ada zikrullah, alah sholatnya kayak bebek adus jadi wong. Nggih, pripun? Cepek kena sementas. Dan itulah kembali orang-orang munafik itu kayak gitu. Walaupun dia zahirnya dia berperilaku kayak orang-orang beriman, tapi tidak ada hakikat di dalamnya dari apa yang dia amalkan itu. Ya, yang sebenarnya kayak misalkan sholat yang diperintahkan untuk mengingat Allah. Orang munafik sholat tapi tidak ingat kepada Allah. Dia sholat tapi tidak khusyuk, maka sholatnya kusala. Nggih, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berdiri sholat males. La yadhkurunallah illa qalila, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Itu pun juga yuraunan nas, mereka riak kepada manusia. Dan inilah kembali tadi. Jadi ya, dari umat Muhammad ini ada orang yang muktasid, orang yang tengah-tengah. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apa? Ya, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Sebagian dari mereka ada orang-orang yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba. Wong Jawa ngarane itu balapan, nggih. Agi-agi, cepat-cepat di dalam kebaikan. Fil khairat. Khairat itu jamak. Tidak hanya fil khair, ya, tapi dalam kebaikan. Masya Allah. Jadi orang-orang yang Allah pilih dari hamba-hambanya untuk diwarisi kitab itu ternyata ada sebagian mereka itu orang-orang yang sabiqum bil khairat biiznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalkan apa? Ya, satu contoh sholat jamaah. Ya. Jadi kalau sholat jamaah di masjid itu tidak mau ketinggalan. Tidak mau ketinggalan takbiratul ihram. Bagaimana caranya? Dia akan selalu berusaha datang lebih awal. Ya, makanya sampai Rasul katakan seandainya orang itu tahu ya keutamaan orang berada di shaf awal, sungguh dia akan datang walaupun dengan merangkak. Nanti Pak berangkang ke masjid gitu. Ya, itu kalau orang tahu fadilahnya. Bahkan seandainya juga orang dia tahu keutamaan azan dan juga orang berada di shaf awal, dia akan berundi andaikan itu harus berundi. Kalau harus lotre, dia akan ikut lotre itu untuk bisa berada di shaf yang awal. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah, ini kelompok yang ketiga, mereka adalah orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ya, saya berharap
juga mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya kita digolongkan dalam kelompok yang sabiqum bil khairat biiznillah. Cuman nanti penut akhir ayat ini katakan biiznillah itu Pak. Dengan izin Allah. Itu mengingatkan, menunjukkan bahwa saya dan panjenengan siapapun tidak bisa Pak kita jadi orang yang sabiqum bil khairat kalau tidak ada izin Allah. Nah, mboten ansan kersane Gusti Allah mboten saged. Karena apa? Allah katakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu semua itu tidak punya kehendak, keinginan tidak punya kecuali kalau Allah Rabbul Alamin itu menghendaki. Jadi bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu kalau saya dan panjenengan bisa melakukan banyak kebaikan. Termasuk kita bisa alhamdulillah melakukan puasa sampai sekarang ini. Kita bisa tadarus Quran, kita banyak melakukan. Alhamdulillah, ini adalah wujud bahwa Allah itu memberikan karunia-Nya kepada kita sekarang. Sehingga oleh karenanya ya kita jangan berhenti untuk terus memohon, minta supaya Allah terus memberikan karunia-Nya kepada kita. Ya. Nah, itu makanya ini mengingatkan, memotivasi diri saya dan panjenengan semuanya, jangan loyo Pak. Ayo tetap semangat ya. Kemudian kita berharap mudah-mudahan juga dengan Ramadan ini Allah memberikan keberkahannya untuk umat Islam seluruh dunia. Agar dengan Ramadan ini Allah menyatukan kita umat Islam. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, dengan Ramadan ini kita melihat bagaimana kebersamaan umat Islam seluruh dunia. Begitu melihat hilal tanggal 1 Ramadan semuanya puasa. Ada yang berani sesuk ae aku tak betul wonten gitu. Rasul katakan sumu li ruyatihi waftiruhu liru yati. Ayo puasalah ketika kamu sudah melihat hilal dan berbukalah, berhari rayalah ketika kamu melihat hilal. Itu perintah. Lah kalau kita paham begitu puasa sudah. Tidak ada yang berani. Begitu pula ya ketika kita malam hari atau mungkin ini nanti sore hari begitu masuk waktu maghrib saatnya berbuka. Bahkan termasuk sesuatu yang ya tidak baik kalau orang itu menunda-nunda waktu berbuka. Ya. Begitu pula besok pagi ketika kita ini sudah begitu masuk saat subuh, fajar shadiq sudah nampak, kita tentu akan berhenti dari makan, minum dan hal-hal yang dilarang bagi orang yang puasa. Serentak seluruh dunia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan sehingga kita umat Islam ini segera disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu disadari atau tidak bahwa kita umat Islam ini seluruh dunia berada dalam azab Allah Ta'ala. Tuh, siksa apa? Ya, perlu kita sadari bahwa azab Allah itu tidak mesti berupa banjir, tidak mesti berupa tanah longsor, gempa bumi. Tidak mesti harus itu. Tapi ini yang termasuk juga dari azab Allah Ta'ala itu apa? Ya, bagaimana kondisi umat Islam yang tafarruq, kondisi umat Islam yang terpecah belah, ini juga termasuk bagian daripada siksa Allah. Kok iso? Coba kita simak firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzuru kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Kul katakan wahai Nabi, huwa dia Allah itu al-qadiru kuasa. Kuasa apa Allah itu? Ala ayyab'asa alaikum azaban.
Allah kuasa untuk mengirim kepada kamu sekalian itu siksa. Min fauqikum, dari atas kamu, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kamu, au yalbisakum syi'a, atau Allah itu mencampur adukkan kamu tuh syi'an, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Wa yudhiko ba'dakum, dan Allah kuasa merasakan pada sebagian kamu ba'sa ba'din, bahaya sebagian yang lain. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi dari ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah itu kuasa. Kuasa apa? Untuk mengirim siksa kepada kamu sekalian. Makanya ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita harus senantiasa khawatir. Kita harus senantiasa takut. Jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Ya, jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Orang-orang yang beriman tidak boleh merasa aman dari siksa Allah. Orang-orang beriman itu sifatnya harus khaufan wa tama'an. Harus senantiasa punya perasaan takut dan harap. Apalagi di sini Allah mengatakan Allah itu kuasa mengirim siksa kepada kamu. Siksa apa? Allah kuasa mengirim siksa dari atas kamu. Siksa dari atas apa? Kayak kaumnya Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut itu dihujani batu. Hujannya bukan air, Pak, tapi hujannya batu. Bagaimana? Kaum Nabi Lut itu diangkat, ya, wilayahnya, daerahnya ke langit, dibalik, dijatuhkan, setelah itu dihujani batu. Masya Allah, habis. Nah, Allah untuk berbuat seperti itu mampu, bisa, kuasa. Begitu pula Allah kuasa mengirim siksa kepada kamu dari bawah kaki-kaki kamu. Air dipancarkan, buminya belah atau digoncangkan ini bumi. Seperti itu Allah kuasa. Nah, ini yang ketiga, Allah kuasa pula mengirim siksa kepada kamu dengan apa? Mencampur adukkan kamu sehingga kamu itu menjadi kelompok-kelompok, kamu menjadi syi'an, kamu menjadi golongan. Ini Pak, ya, yang saya maksud tadi, bahwa kita umat Islam ini berada dalam siksaan Allah, di mana siksaan yang Allah kirim kepada kita umat Islam saat ini, di mana umat Islam itu dalam kondisi berpecah belah, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, bergolongan-golongan. Yang di dalam surat Ar-Rum dikatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kamu jangan menjadi seperti orang-orang musyrik. Mereka orang yang memecah belah agama mereka. Jadi kelompok-kelompok